Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Kami anggota KOM Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sambutan Menteri Agama Republik Indonesia pada upacara amal bakti ke-79 Kementerian Agama tanggal 3 Januari tahun 2020. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, kurnia dan anugerahnya kepada kita semua dalam mengawali tahun baru 2025. Saat ini kita kembali memperingati hari bersejarah bagi Kementerian Agama dan seluruh umat beragama. 79 tahun yang lalu, tepatnya 3 Januari 1946, Kementerian Agama secara resmi dibentuk dalam Kabinet Syahrir II dengan Menteri Agama pertama Haji Muhammad Rashidi. Momen ini setiap tahun diperingati sebagai Hari Amal Bakti atau HAB. Penamaan Hari Amal Bakti merefleksikan sikap rendah hati dan nilai-nilai pengabdian luar biasa para pendahulu kita dalam memaknai kehadiran Kementerian Agama. Semangat memperingati Hari Amal Bakti tahun 2005 tidak dapat dipisahkan dari komitmen seluruh jajaran Kementerian Agama dalam mendukung dan mengimplementasikan astra cita pemerintahan beragama. Kali terakhir muncul fenomena kesenjangan antara kehidupan agama dengan ajaran agama yang dianutnya. Setiap agama melarang korupsi, tapi prakteknya seperti ini masih saja terjadi. Semua agama melarang kekerasan, kebencian dan kesenjangan. Namun berbagai anomali masih dijumpai di berbagai kehidupan. Mata dunia tertuju pada Indonesia yang diproyeksikan menjadi kiblat kerukunan dunia. Ini juga menjadi tantangan Kementerian Agama untuk terus merawat dan meningkatkan toleransi. Indonesia mempunyai harta yang tidak tertakar nilainya, yaitu kerukunan umat beragama. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, salah satu tugas penting Kementerian Agama adalah peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan. Pendidikan adalah tumpuan masa depan bangsa yang harus difasilitasi dengan sistem pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Proses pendidikan akan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter.
penguasaan sains, teknologi, literasi, dan memiliki kepedulian sosial. Anak-anak dan peserta didik yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia adalah modal kekuatan bangsa dalam mengarungi percaturan global. Mendukung program prioritas pemerintah Prabowo Gibran, makan bergizi gratis akan dilaksanakan pada lembaga pendidikan binaan Kementerian Agama. Pemerataan peningkatan mutu pendidikan adalah cita-cita Kementerian Agama dari masa ke masa. Semua warga, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang kaya maupun yang kurang mampu, termasuk penyandang disabilitas, harus mendapat layanan pendidikan agama dan keagamaan yang setara dan berkeadilan. Pemberdayaan ekonomi umat juga menjadi konsentrasi Kementerian Agama. Ini dilakukan dalam upaya mewujudkan asa cita pemerintah dan menuntaskan kemiskinan. Hal ini antara lain dilakukan oleh Kementerian Agama melalui program Kementerian Pesantren, pengembangan ekosistem ekonomi haji, serta optimalisasi pemberdayaan tata kelola zakat, wakaf, dan dana dunia dan gerakan filantropi lain. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, Kementerian Agama terus berkomitmen pada proses reformasi birokrasi dan penguatan meritokrasi dalam tata kelola organisasi. Ini juga menjadi bagian penting dari upaya pencegahan korupsi di Kementerian Agama. Sejalan dengan itu, dalam amanat ini, saya ingin mengingatkan kita semua, termasuk diri saya sendiri, bahwa Kementerian Agama bak kain putih bersih. Sedikit pun terpercik akan nampak jelas terlihat. Seluruh unsur pimpinan dan pegawai Kementerian Agama harus menjadi contoh dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Para pimpinan di Kementerian Agama harus tampil terdepan dalam komitmen kejujuran dan keteladanan. Seorang tokoh teladan pemberantasan korupsi almarhum Fardun Opa mengatakan, banyak yang salah jalan, tetapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah menjadi benar meskipun sendirian. Saya yakin banyak orang-orang jujur dan lurus di Kementerian Agama. Untuk itu mari menjadi agen perubahan dan agen integritas yang mampu menjaga reputasi kementerian dan pemerintah kita. Para peserta upacara yang saya banggakan, kita patut bersyukur dan memberikan apresiasi atas penghargaan Satuan Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2024 yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada 5 kantor kemenang kabupaten kota, 3 madrasah aliyah binaan Kementerian Agama. Apresiasi juga diberikan kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali atas penghargaan pelayanan prima 2024 dari Kementerian PAN dan RB berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Kementerian dan Lembaga tahun 2024. Rasa syukur juga kita panjatkan atas penghargaan penyelenggaraan pelayanan publik yang ramah kepada kelompok rentan dan pelayanan publik inklusif terbaik 2024 dari Kementerian PAN dan RB kepada 5 kantor Kementerian Kabupaten Pembinaan Kementerian Agama. Instansi kita juga semakin terbuka, ditandai dengan penghargaan Komisi Informasi Publik pada Kementerian Agama sebagai Badan Publik Informatif. Saya mengucapkan selamat kepada para penerima tanda penghargaan. Penghargaan tersebut diharapkan semakin meningkatkan kinerja dan menambah kebanggaan sebagai korps Kementerian Agama. Sebelum mengakhiri sambutan ini, perkenankan saya menyampaikan penghargaan. Terima kasih, apresiasi kepada seluruh mitra Kementerian Agama, yaitu DPRD, DPR RI, DPD RI, Kementerian dan Lembaga TNI, Polri, Gubernur, Bupati dan Wali Kota, ormas-ormas keagamaan, guru, akademisi, media, lembaga swadaya masyarakat, ulama dan rohaniawan, badan pendesatan pembinaan dan pelestarian perkawinan, pengelola dana filantropi keagamaan, dan seluruh stakeholder yang terkait atas semua kerjasama, sinergi, dan segala kontribusinya dalam pembangunan bidang agama dan kesejahteraan masyarakat. Mari kita satukan langkah kaki, bulatkan niat, satukan pikiran untuk terus berkhidmat demi agama, bangsa dan negara dengan niat ibadah. Kita semua perlu berupaya menjadi sahabat spiritual umat sesuai kapasitas kita masing-masing. Selamat memperingati hari amal bakti ke-79 Kementerian Agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 3 Januari 2025, Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. K. Haji Nasruddin Umar MA ditanda.